Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayati, produksi Hidayah Snack, alamat atau lokasi Nalomsari, Kecamatan Nalomsari, Kabupaten Jepara. Untuk sejarah Hidayati Snack, minta tolong awalnya itu seperti apa? Awal sejarahnya seperti ini. Ketika saya ditinggal suami saya, itu intinya saya akan menjadi tulang punggung. Lah, itu saya hanya punya keterampilan menjahit. Ternyata menjahit itu hasilnya tidak mencukupi semua kebutuhan rumah tangga dan lain-lainnya gitu. Terus akhirnya saya berpikir mencoba membuat rempeyek, dagang rempeyek. Lalu dari awalnya kecil sekali, hanya modal 100.000 itu, uang 100.000 untuk beli kacang, untuk beli plastik, bahan bakunya seperti itu. Terus awal 100.000 gitu? 100.000 itu tak bagi untuk membeli kacang, membeli tepung, minyak goreng, plastik. Setelah itu mencoba tak pasarkan, tak titipkan ke toko gitu. Ternyata diterima. Akhirnya saya berpikir untuk meningkatkan lagi berarti saya harus tambah sedikit modal. Terus akhirnya tambah lagi menjadi 200. Kalau tambah 200 kan berarti saya bisa menambah dagangan saya sedikit untuk dari satu toko ke toko yang kedua, seperti itu. Nah, awalnya seperti itu. Terus akhirnya merambah lagi untuk membesarkan sedikit lagi biar saya bisa memasarkan yang lebih agak sedikit luas gitu. Gimana caranya? Akhirnya saya mengembangkan lagi. Setelah mengembangkan lagi sudah berhasil. Akhirnya di setiap toko yang saya titipi jajan itu dia meminta jangan rempeyek saja, kalau bisa jajanan yang lain juga, kan seperti itu. Berarti awalnya cuma rempeyek ya? Awalnya rempeyek. Terus yang kedua membuat produk kembang goyang. Kembang goyang? Iya. Seperti roda ini? Kembang goyang itu ada yang bilang itu tumpi, ada yang bilang roda gerobak. Seperti itu. Nah, setelah itu lalu saya berpikir biar saya bisa lebih mencukupi kebutuhan saya lagi, itu kan otomatis saya harus menghasilkan yang agak sedikit lebih banyak lagi. Akhirnya saya harus menguatkan mental. Yang namanya memasarkan itu seperti apa ya Mas, ibaratnya kalau kata kasarane seperti wong minta-minta, tapi saya harus kuat, harus berani, harus kuat demi untuk mencukupi semua kebutuhan karena anak-anak belum ada yang mandiri saat itu. Untuk jumlah anak saya 3. Yang laki semua gitu? Cewek 1, yang cewek sudah menikah ikut suami, yang 2 cowok, waktu itu masih sekolah 1, yang 1 belum bisa mandiri kerja, jadi masih bergantung orang tua. Jadi saya harus berpikir semaksimal mungkin bagaimana saya bisa mencukupi kebutuhan hidup ini. Pokoknya miris ngeri lah, kita nggak punya suami itu gimana caranya bisa bertahan hidup, istilahnya seperti itu. Mohon maaf, potong dulu ya. Untuk waktu bulan-bulan pertama mulai merintis usaha, waktu beliau hasil rempeyek itu kira-kira omsetnya per bulan berapa? Penghasilan kotornya kira-kira sebelum sebesar ini. Kalau soal omset itu kecil sekali Mas, cuman saya itu optimis gimana caranya bisa lebih mengembangkan, terus saya bisa menambah sedikit modal gitu. Minimal penghasilan saya itu diibaratkan saya kerja di tempat lain itu bisa 50.000 per hari 50.000 itu lumayan, saya sudah bisa makan, beli ini beli itu.
terus akhirnya tak kembangkan lagi, lama kelamaan produksi saya bisa lebih agak banyakkan sedikit, termasuk produksi macam-macam yang lain ya, ada bolu, ada kerupuk jumputan, ada kedelai, marneng, semacam itulah. Akhirnya nyampe sekarang ini alhamdulillah saya bisa punya tenaga kerja 2, intinya itu perempuan semua. Perempuan semua. Kalau laki-laki itu kan nggak mungkin jumlahnya ya Bu, kalau laki-laki gitu. Kalau laki-laki membayarnya harus tinggi Mas. Kalau perempuan di sini kan apa ya, standarnya kan 40.000 per hari. Kalau 40.000 per hari, istilahnya saya punya 2 tenaga kerja itu saya masih bisa mampu membayar, terus saya masih bisa mencukupi semua kebutuhan saya. Kalau dari waktu awal usaha, waktu dari nol sampai di tempat yang ini bisa semaju ini, itu kira-kira berapa tahun jaraknya? 6 tahun. 6 tahunan. 6 tahun. Berarti suami jenengan meninggal tahun 2016. 2016. Terus kalau untuk lokasi yang saat ini Bu, itu bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Waktu jam kerja. Jam kerja. Jam kerja untuk tenaga kerjanya mulai jam 7 sampai jam setengah 5. Jam 7 sampai setengah 5. Setengah 5. Terus kalau mau pengen beli produknya Hidayati Snack, ini rata-rata disebar kemana aja untuk produk-produknya? Pemasarannya. Pemasarannya dalam kota sampai keluar kota. Jepara ada, Kudus ada, Demak ada. Oh, sampai Demak Bu? Sampai Demak. Hanya seperti ini Mas, kalau Demak itu hanya beberapa bagian, karena kita istilahnya pemasaran itu ibaratnya sales itu kita harus tahu di mana saja daerah gitu. Sedangkan saya kan apa ya, hanya tahu tertentu di sekitar kampung saya saja yang di Demak. Kalau yang di Jepara hanya khusus ada di Adijaya. Oh, Adijaya di Mayong? Adijaya Mayong, Teluk. Oh, Mayong sama Teluk? Cuma 2 tempat. Adijaya ada 4, cuman saya ngisinya cuma 2 tempat. Itu saja. Terus gini Bu, kalau melihat dari perjuangan dulu dari nol, bahkan dari modal yang 100.000, kalau boleh tahu amalan-amalan apa yang Ibu lakukan selama ini supaya entah usahanya lancar, barokah dan sebagainya Bu? Kiat-kiatnya, amalan-amalan terutama untuk kita-kita yang masih muda Bu, supaya lebih berjuang gitu. untuk berwirausaha. Untuk amalan yang pertama kita nomor 1 itu niat berjuang berusaha itu harus ada. Yang kedua doa itu pasti ya. Berusaha tanpa doa itu bohong kan gitu. Gitu. Jadi harus imbang ya? Lah berdoa tanpa usaha juga nggak ada hasilnya kan gitu. Yang itu tiap habis sholat itu selalu berdoa dan berusaha untuk dimudahkan jalan dan langkah untuk mengembangkan usaha. Ya Allah, mudahkanlah usaha kami untuk mengembangkannya lebih agak bisa mencukupi semua kebutuhan gitu ya. Kepengennya lebih besar, tapi saya hanya minta yang penting dilancarkan usaha dan berkah. Kalau sudah berkah, berapapun bisa mencukupi ya, gitu. Terus kalau boleh tahu Bu, untuk omset saat ini, kalau dulu kan mungkin bisa nabungnya penghasilan 50 ribuan. Kalau untuk saat ini, kira-kira omsetnya berapa per bulan? Omset saat ini apa harus tak sampaikan gitu Mas? Kalau nggak keberatan, kalau rahasia perusahaan gitu. Ya kira-kira per hari ya. Oh, per hari bisa jadi. Kalau per bulan saya nggak bisa ngitung. Kalau per hari minimal 150 lah. Itu bersih? Bersih. Oh, bersih ya? Bersih. Lumayan.
melebihi pegawai-pegawai pabrik mah Bu. Sudah bersih, makanya saya berani punya tenaga kerja 2 itu karena saya mampu untuk membayar dan selebihnya saya bisa mencukupi semua kebutuhan saya. Seumpama itu lebih dari segitu saya nggak bisa bilang itu Rata-rata ya? Rata-rata saja gitu. Terus yang terakhir Bu, harapan Bu Hidayati untuk kedepannya gimana? Untuk kedepannya saya ingin mengembangkan lebih jauh termasuk keluar kota karena di sini terbatas tenaganya, agak sulit. Jadi mau tidak mau ya memang apa adanya. 3 tenaga kerja termasuk tenaga saya, terus tenaga kerja saya 2 itu hanya untuk lingkup dalam kota dan luar kota, targetnya hanya sampai di situ. Kepengen melangkah lebih maju sulit karena waktu dan tenaganya tidak kurang, sangat kurang. Seandainya ada ya saya beranggapan gini aja sih, mungkin Allah memang sudah menyukupkan sampai di situ mungkin jadi kita harus suudon sama Allah yang baik gitu. Bukan berarti kita nggak dikasih jalan luas, dikasih, hanya karena kita mampunya sampai di sini berarti kita harus tetap mensyukuri sampai di sini. Yang penting tetap berjuang gitu. Terima kasih Bu atas waktunya, semoga Hidayati Snack kedepannya lebih maju. Amin. Hidayati juga diberi kekuatan, tenaga yang lebih dan rezekinya semakin barokah. Amin. Terima kasih.